Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan yang berkaitan dengan biooceanografi ya. Kita akan bicara sekarang ini adalah pelagik dan demersial spesies. Jadi ini kita bicara mengenai hewan yang ada di laut dangkal dan laut dalam. Jadi kita ulang sedikit ya, pelagik spesies dan demersial spesies itu sebetulnya adalah masuk pada nekton atau ikan ya, golongan nekton. Nah ini dibagi menjadi dua gitu, yang pelagik sama yang demersial. Pelagik itu tadi ya sudah saya sampaikan, ikan yang ada di permukaan ya, hidup habitatnya di permukaan air laut. Demersial itu yang ada di bawah. Nah, ini saya ulang kembali. Jadi nekton itu adalah organisme yang memiliki kemampuan bergerak sendiri, tidak tergantung dengan arus ya, tidak tergantung dengan arus. Nah, arus itu kan digerakkan oleh angin. Nah, ini biasanya terdiri atas sekumpulan hewan yang besar, termasuk organisme terbesar dan tercepat yang bergerak di samudra. Tersebar dari zona epipelagik sampai ke dekat dasar laut. Kelompok ikan tersebar yaitu ikan hiu, ikan tuna, lemuru, ikan terbang, dan lainnya. Nekton juga memiliki spesies mamalia laut termasuk anjing laut, kemudian singa laut, paus, dan duyung. Jadi paus itu termasuk nekton ya, mamalia. Kemudian reptil hampir semua mendominasi ya, masuk nekton ternyata gitu ya, bukan hanya ikan tetapi juga mamalia dan reptil. Ada penyu, ular laut. Nah ini mengingatkan gitu ya, sebaran kedalaman ya, apa namanya yang ada di laut. Jadi yang paling berbatasan itu namanya litoral, berbatasan dengan daratan, kemudian ke dalam itu sublitoral gitu ya, kemudian batial, abisal, hadal ya, kemudian yang di permukaan yang hijau muda ini, yang hijau muda gitu ya, yang hijau muda ini adalah kalau yang horizontal ini yang sudah oceanic. Nah ini yang masuk pada pelagik. Nah, pelagik spesies ini adalah golongan ikan yang hidup di antara perairan tengah sampai bagian atas. Jadi dari atas sampai ke bawah gitu ya. Hidupnya di permukaan hingga kolam air sekitar 200 meter. Persebarannya berada di zona pelagik pada wilayah neritik dan oseanik. Pelagis memiliki kebiasaan hidup membentuk gerombolan ya, melangsungkan hidupnya baik bermigrasi, mencari makan, bahkan memijah. Jadi nanti ikan pelagik itu ada yang kecil dan ada yang besar. Nah ini adalah macam-macam atau contoh dari ikan pelagik besar ya. Ada tuna mata besar, ikan pedang, kemudian sirip hitam, cakalang ya, hampir bentuknya hampir sama. Anda bisa mengamati dari morfologi tubuh contoh ikan yang ada yang masuk pada pelagik besar. Nah ini tenggiri, ikan cucut itu juga masuk di dalamnya. Nah ini yang kecil itu selar, ini biasanya juga berkelompok ya, bergelombol. Kemudian lemuru, kembung. Nah itu enak dimakan ini kalau kembung ini. Kemudian ikan teri. Nah ini layang,
tongkol, itu termasuk yang kecil ya ternyata ya. Kemudian yang demersal spesies itu adalah golongan ikan yang dekat dasar laut ya, hidup di dekat dasar laut. Biasanya dia itu tidak bergerombol ya, jadi sendiri-sendiri, dan ini biasanya akan banyak berdiam di dasar laut, terutama yang dekat dengan terumbu karang. Dibagi menjadi 2 kategori ya. Yang ini yaitu bentik. Bentik itu nempel di dasar laut, jadi dekat dasar laut itu dia di situ gitu. Ikan bentopelagik ini bisa berenang naik namun tetap berada dekat dengan dasar, jadi sesekali dia naik ya. Ikan bentik memiliki massa jenis yang lebih berat dari air laut sehingga terus tenggelam, sedangkan ikan bentopelagik memiliki kemampuan untuk melayang ya di air. Sebagian ikan demersal ini merupakan bentopelagik. Jadi yang paling banyak adalah bentopelagik daripada yang ikan bentik. Jadi ini dibagi menjadi 2 ya, ikan demersal itu yang bentik sama yang ikan bentopelagik. Yang bentik ini karakternya adalah pipih ya, ikan pipih gitu ya. Ikan halibut merupakan ikan yang bentik berperan, nah ya, kalau di bawah pasti dia predator ya, penyergap. Kemudian ikan pipih tergolong pada ikan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ikan jenis tersebut senantiasa menguburkan diri dalam pasir atau berkamuflase menyerupai lingkungannya ya, sambil menunggu mangsa. Walau demikian, semua ikan bentik berbadan pipih ya. Ikan hiu kepala martil, Hypnopedae, dan tidak memiliki tubuh yang pipih gitu ya. Hypnopedae merupakan satu-satunya ikan bentik yang memakan plankton dengan cara menyaring. Ini satu-satunya ya, tidak memiliki tubuh yang pipih ini tadi. Nah ini ikan hiu martil halibut gitu ya, sebelah kanan. Yang bentopelagik ini melayang di atas air namun memilih dekat dengan dasar laut. Jadi ini memakan apa? Jadi ini adalah memakan penghuni dasar laut, bentos ya, yang juga plankton. Ikan hiu dari ordo Squaliformes memiliki hati yang mengandung minyak sehingga dapat melayang di air. Kemudian ikan hiu jenis ini juga bisa beradaptasi dengan tekanan yang tinggi dan telah ditemukan pada kedalaman 2000, mulai pada kedalaman 2000 meter. Ini memakan partikel organik yang jatuh dari permukaan, terutama bangkai ya, ikan juga. Nah seperti ini ya. Sebelah kiri atas itu Lemonema bartulum, bawahnya hiu koboi gitu ya, nggak tahu kenapa koboi ada di dalam laut ya. Kemudian yang sebelah kanan itu belut laut dan halosaur. Nah seperti itu ya, sebaran atau macam dan sebaran dari nekton yang di atas maupun yang ada di bawah dasar laut. Sekian dulu dari saya, terima kasih atas atensinya. Anda bisa browsing berbagai macam ikan, sebaran yang ada di permukaan, berbagai macam ikan, terutama sebaran yang di permukaan maupun ada yang di dasar laut ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.